Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Sahabat Ahza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan kisah yang menarik dan penuh hikmah dari masa silam. Kisah tentang dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Jangan lewatkan cerita menarik ini, tetaplah berada di channel kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap mendapatkan konten-konten menarik lainnya di masa mendatang. Adam dan Hawa diturunkan di bumi setelah diusir dari surga karena melanggar larangan memakan buah huldi. Mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai beranak pinak. Dalam sebuah riwayat, setelah Adam alaihi salam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Mekah, Allah mempertemukan keduanya kembali. Hawa melahirkan 40 anak kembar dengan 20 kali mengandung. Sehingga ada laki-laki dan perempuan di antara anak-anak mereka. Dua pasang anak pertama dari Nabi Adam adalah Qabil dan Habil. Qabil memiliki kembaran bernama Iklimah yang cantik, sementara Habil memiliki kembaran bernama Labudah yang kurang menarik. Allah memerintahkan kepada Adam agar menikahkan anak-anaknya secara silang, sehingga Habil menikahi Iklimah dan Qabil menikahi Labudah. Qabil merasa tidak puas dan beranggapan bahwa ia lebih berhak dengan kembarannya daripada Habil. Perselisihan di antara mereka pun dimulai, dan perasaan iri hati mulai tumbuh dalam hati Qabil terhadap Habil. Melihat Qabil menolaknya membuat Nabi Adam terus membujuknya agar mau menerimanya menikahi Labudah. Qabil tetap pada pendiriannya, tetap menolak, dan akhirnya Adam menyuruh mereka baik Qabil dan Habil untuk mempersembahkan korban. Saat itu, Qabil mempersembahkan hasil pertanian berupa gandum yang terjelek, sementara Habil mempersembahkan kambing terbaiknya. Disaksikan seluruh keluarga Adam, kedua anak Qabil dan Habil mempersembahkan masing-masing yang dilakukan di atas bukit. Mereka sekeluarga menyaksikan dari kejauhan yang tidak lama kemudian api besar menyambar kambing milik Habil, sedangkan gandum milik Qabil utuh yang berarti kurbannya tidak diterima. Atau dengan kata lain Qabil dan Habil harus menerima kenyataan ini dengan menikah. Akhirnya terjadi pernikahan di antara mereka. Qabil menikah dengan Labudah dan Habil menikah dengan Iklimah. Iblis terus menggoda Qabil agar membunuh Habil supaya dapat memiliki Iklimah. Qabil benar-benar membunuh Habil dengan menghantam kepalanya menggunakan batu besar. Hal ini menjadi kematian pertama dan kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi. Setelah Habil meninggal, Allah menyuruh burung gagak yang bertengkar untuk mengajar Qabil tentang cara menguburkan mayat. Qabil mengikuti petunjuk burung gagak dan akhirnya menguburkan jasad Habil. Kematian dan pembunuhan ini menjadi awal dari kemerosotan akhlak dan munculnya berbagai dosa dan kemaksiatan di antara keturunan mereka. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka, Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syits." Ketika Adam alaihi salam wafat, keturunannya mulai beranak pinak dan tersebar di bukit dan lembah. Mereka memiliki karakter dan akhlak yang berbeda-beda. Keturunan Qabil yang ada di lembah memiliki kecenderungan buruk dalam perilaku dan akhlak. Mereka tertarik oleh suara seruling yang diciptakan oleh iblis. Iblis menciptakan seruling dan menggambarkan dirinya sebagai seorang yang saleh. Dengan suara serulingnya, iblis menghasut keturunan Qabil yang ada di atas bukit dan keturunan Qabil yang ada di lembah untuk saling bertemu. Wanita-wanita cantik dari keturunan Qabil yang ada di lembah tertarik pada ketampanan dan kegantengan keturunan Qabil yang ada di atas bukit. Ketika mereka bertemu dan saling memandang, perasaan cinta dan nafsu mulai timbul. Hal ini memicu timbulnya perzinahan dan kemaksiatan di antara mereka. Musibah dan keburukan pun semakin merajalela di masyarakat. Kemudian, Allah mengutus Nabi Idris untuk memberikan petunjuk dan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Nabi Idris adalah pengganti Nabi Syits. Nabi Idris berdakwah dan mengajarkan keturunan Adam untuk kembali kepada kebenaran, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Allah. Akhlak yang buruk dari keturunan Qabil membuat tugas Nabi Idris menjadi berat. Mereka enggan meninggalkan perbuatan maksiat, dan kemaksiatan semakin meluas dalam masyarakat. Perbuatan buruk mereka seperti musik, zina, dan komar, minum khamar, menjadi semakin umum. Akhirnya,
Kesyirikan pertama kali muncul pada zaman Nabi Nuh. Setelah 10 kurun atau sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam, perbuatan buruk dan dosa yang dimulai oleh Kabil terus mengalir dan memberikan dampak negatif. Dengan kesabaran yang luar biasa, Nabi Nuh terus berjuang dalam dakwahnya kepada kaum Bani Rasib. Ia mengajarkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik, serta meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kaum tersebut malah menolak dan tidak percaya dengan ajaran serta peringatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka bahkan tidak mengakui Nabi Nuh sebagai seorang rasul. Meskipun mendapat banyak celaan dan penolakan, Nabi Nuh tidak menyerah. Ia tetap gigih melanjutkan dakwahnya dengan penuh keyakinan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka menutup telinga mereka dengan jari dan selalu menutup wajah mereka dengan pakaian sebagai bentuk penolakan. Kisah perjuangan Nabi Nuh ini tercatat dalam surat Nuh ayat 1-12. Para pengikut Nabi Nuh bahkan diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya pada masa itu. Tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh semakin bertambah berat dari hari ke hari. Hingga akhirnya, sebagai bentuk rahmat dan peringatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dari bencana besar yang akan datang. Peringatan tersebut malah dianggap sebagai suatu lelucon oleh kaum Bani Rasib. Mereka menentang Nabi Nuh dan mengolok-oloknya, menganggap bahwa azab yang dijanjikan hanyalah permainan semata. Mereka bahkan menantang Nabi Nuh, "Hai Nuh, kamu hanya berbantah dengan kami, kamu terus memperpanjang argumenmu terhadap kami. Bawalah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika memang kamu benar." Dalam keteguhan imannya, Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu meloloskan dirimu darinya." Setelah Nabi Nuh menerima perintah dari Allah untuk membuat sebuah kapal besar, ia dan para pengikutnya mulai bekerja membangunnya. Upaya mereka malah mendapat cemooh dan ejekan dari kaum Bani Rasib yang tidak percaya akan bencana yang akan datang. Nabi Nuh dengan teguh berpegang pada tugasnya dan berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Apabila kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu akan datangnya siksaan dan kebinasaan yang akan menimpa kalian, sehingga kalian akan tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Kapal akhirnya selesai dibuat dengan penuh kesungguhan oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka menyiapkan semua perbekalan dan mematuhi perintah Allah untuk membawa berbagai jenis hewan berpasangan, jantan dan betina, ke dalam kapal. Ketika semuanya siap, Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke kapal dengan menyebut nama Allah, sebagai tanda kepercayaan dan takwa mereka kepadanya. Kemudian Allah membuka pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Hujan turun dengan deras selama 40 hari 40 malam, dan air bah memenuhi bumi, menyebabkan banjir besar melanda seluruh desa dan kota. Kaum Bani Rasib, yang sebelumnya mengejek dan tidak percaya pada peringatan Nabi Nuh, kini panik karena air bah yang semakin tinggi mengejar dan menenggelamkan mereka. Tidak ada tempat berlindung dari bencana dahsyat ini kecuali kapal Nabi Nuh yang telah siap dan berisi orang-orang mukmin serta berbagai pasangan makhluk yang diselamatkan atas perintah Allah. Banjir dahsyat itu benar-benar menghancurkan kaum Bani Rasib yang menolak taubat dan peringatan Nabi Nuh. Mereka tenggelam dalam bencana yang mereka sebelumnya anggap sebagai lelucon belaka. Sementara itu, kapal Nabi Nuh dengan selamat berlayar di atas banjir, membawa para pengikutnya dan berbagai jenis hewan yang akan menjadi benih untuk memulai kembali peradaban yang lebih baik.